Beberapa hari lalu, kita sudah dihebohkan dengan gimmick turbo di salah satu produsen sepeda motor yang bisa kita sebut aja mereknya yaitu Yamaha, tepatnya di motor NMAX Turbo. Di motor tersebut tidak benar-benar menggunakan turbo, karena yang dimaksud Yamaha dengan turbo adalah sensasi turbo yang diberikan dengan teknologi terbaru mereka yaitu YE-CVT. Dengan demikian, turbo tersebut hanyalah gimmick. Namun di luar dari gimmick tersebut, YE-CVT seharusnya bisa menjadi game changer di dunia otomotif, khususnya motor. Tapi nih, kalau lagi ngomongin gimmick, Yamaha bukanlah produsen pertama yang membuat gimmick karena ternyata banyak perusahaan yang membuat gimmick seperti ini. Sebelum lebih lanjut, buat yang belum tahu apa itu gimmick, gimmick sebenarnya bukanlah inovasi atau benar-benar fitur. Gimmick lebih seperti aksesoris seperti yang ditambahkan untuk membuat kalian sebagai pengguna lebih nyaman atau lebih menyenangkan atau menambah pengalaman dengan cara tertentu. Dengan demikian, jelas ada tumpang tindih antara fitur, inovasi, dan gimmick. Namun dengan adanya gimmick-gimmick ini, kadang-kadang fitur yang sesungguhnya bisa menjadi terlihat seperti gimmick. Ya seperti NMAX Turbo, padahal keren tapi karena gimmick turbo ini menjadi agak menyebalkan. Dalam sejarah dunia otomotif, khususnya motor, ada banyak gimmick yang bisa dibilang cukup konyol yang dilakukan oleh produsen. Maka dari itu di video ini kita akan membahas beberapa gimmick yang pernah dilakukan produsen motor paling konyol sepanjang masa. Saat ini ada beberapa perusahaan sepeda motor yang menawarkan add-on tempat minuman, salah satunya Harley-Davidson. Harley akan menawarkan add-on atau penambahan kepada konsumennya sebuah tempat minum beserta botol minumnya. Karena ini penambahan, maka botol minum tersebut harus kalian beli dengan uang ekstra. Uniknya adalah Harley-Davidson merancang botol minuman tersebut secara presisi agar seakan-akan botol minuman tersebut memang seharusnya menempel di motor. Dan uniknya lagi, botol minuman ini hanya boleh dibeli oleh pembeli motor Harley-Davidson dengan model tertentu aja. Jadi nggak di semua model. Ini adalah gimmick yang konyol sekaligus cukup berguna dan nggak berguna di saat yang bersamaan. Dan Harley adalah produsen pertama yang melakukan gimmick ini. Karena motor lain yang hampir sejenis, katakanlah Goldwing, tidak memiliki cup holder ataupun botol minumannya sendiri. Pertanyaannya, apakah cup holder plus botol minuman ini berguna? Sayangnya hal ini cukup tidak berguna, karena ketika motor sedang melakukan cornering dan minumannya sedang penuh, maka air minuman tersebut bisa tumpah kemana-mana. Dan juga dengan adanya getaran dan goncangan yang cukup kuat khususnya di motor Harley-Davidson nih, ini tentu aja akan membuat soda menjadi sangat flat dengan cepat. Ditambah jika kita sedang menggunakan helm full face, maka tempat minuman tersebut benar-benar menjadi tidak berguna. Mungkin kita harus mengakui teknologi-teknologi yang tidak perlu sebenarnya banyak digunakan pada pabrikan motor modern. Contohnya grafik G-Force di Yamaha R1. Ini adalah teknologi yang tidak berguna secara alami. Ya walaupun teknologi ini bisa memberitahu pengendara berapa banyak G yang didorong saat pengendara mengendarai motor ini, namun hal ini tidak perlu banget. Kenapa? Ya buat apa kita tahu berapa banyak G-Force yang kita dorong? Kenapa tidak menggunakan sensor kemiringan aja? Karena mau bagaimanapun sensor kemiringan sepertinya lebih oke daripada sensor G-Force. Ya walaupun sama-sama kurang berguna sih, namun mengingat motor ini adalah sport fairing flagship Yamaha, seharusnya sensor kemiringan menjadi lebih penting. Ya walaupun terlihat sedikit konyol, namun tetap aja itu adalah hal yang cukup keren sebenarnya. Namun apakah gimmick ini bisa membantu penjualan? Saya nggak tahu. Ketika kita melihat model motor ini, apa yang kalian pikirkan pertama kali? Pasti yang di depan itu adalah fairing. Jawabannya adalah bukan, itu adalah the Betz Clipper. Apa sebenarnya ini? Ini sebenarnya laci penyimpanan yang berada di depan yang diciptakan oleh Betz. Betz adalah sebuah perusahaan sepeda motor zaman dulu. Sebelum motor touring menggunakan fairing depan seperti saat ini, Betz sudah membuat fairing untuk sepeda motor standar agar bisa memiliki fairing. Tapi Betz melakukan sesuatu yang berbeda dengan Betz Caliper. Alih-alih membuat fairing untuk model motor touring, Betz malah memaksimalkan bentuk fairingnya untuk menjadi kotak penyimpanan. Dengan bentuk yang bisa dibilang agak aneh ini, fairing ini mendapatkan julukan barang aftermarket sepeda motor terjelek dan paling mencolok yang pernah ada. Yang mana fairing ini dapat mengubah sepeda motor yang indah dan ramping pada tahun 70-an menjadi versi motor aneh dan gambot di bagian depan aja. Namun di luar dari itu semua, dalam banyak hal fairing clipper seperti meramalkan masa depan motor touring. Karena mau bagaimanapun, motor touring akhirnya memiliki fairing beberapa puluh tahun mendatang setelah fairing ini keluar.
Mungkin pemantik rokok udah cukup konyol ada di sebuah sepeda motor. Namun bagaimana dengan asbak? Ini adalah puncak kekonyolan gimmick yang pernah ada. Harley Davidson dikatakan pernah memiliki gimmick asbak di salah satu motornya seperti di Harley Softail. Ini mungkin adalah gimmick sepeda motor paling konyol untuk saat ini. Namun saat itu masih tahun 1980-an, yang mana hal-hal seperti ini sepertinya ya wajar-wajar aja. Tapi bagaimana mungkin kalian bisa merokok dengan menggunakan Harley yang memiliki kecepatan paling standar di 100 km per jam? Ditambah bagaimana dengan kecepatan seperti itu kalian bisa membuang abu rokok ke asbak? Sulit untuk dicerna. Ini bukanlah gimmick yang ada di sepeda motor, melainkan motor tersebut adalah gimmicknya. Honda Motocompo. Motor ini dirancang pada dasarnya untuk menjadi aksesoris untuk mobil subcompact, yang mana motor ini bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam bagasi. Kasarnya ya seperti skuter. Motocompo keluar pada tahun 1981 dan bertahan hingga tahun 1983 aja. Mungkin ini adalah hal yang keren jika ada saat ini, namun dalam bentuk motor listrik kecil, tidak dengan Motocompo. Bagaimana mungkin kalian membawa motor kecil yang bermesin 2 tak dan membutuhkan bensin juga kemana-mana? Yang ada semakin repot. Dan gimmick ini sulit untuk dijual bahkan di tahun 80-an. Mungkin ini adalah gimmick yang bisa mendapatkan perdebatan, karena di satu sisi ada yang membutuhkan hal ini, dan ada yang tidak. Pertanyaannya, buat apa punya speaker di motor, walaupun motor tersebut motor touring yang besar? Dengan demikian, banyak yang bilang dan setuju ide memiliki speaker di sepeda motor menjadi tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena sepeda motor seharusnya menjadi tentang menikmati perjalanan, merasakan jalan, dan mendengarkan suara mesin. Dengan adanya speaker tambahan hanya akan menambah kebisingan dan bisa mengganggu pengendara lain juga. Ya, kita setuju memang ada beberapa orang yang suka berkendara sambil mendengarkan musik. Tapi bagi kebanyakan orang, speaker di motor ya dirasa emang nggak perlu. Karena selain menggunakan speaker, seharusnya bisa menggunakan headset ataupun intercom untuk saat ini. Cerita sedikit nih, saya pernah touring bareng teman saya naik Goldwing dan pernah mencoba untuk mendengarkan musik ketika berkendara dalam kecepatan 60-80 km per jam. Ya walaupun sudah di set volumenya yang paling tinggi, suara yang kita dengarkan ya cuman encas-encas nggak jelas aja. Yang mana hal ini malah menjadi mengganggu. Dengan demikian, speaker di sepeda motor benar-benar cuman gimmick yang kurang berguna. Airbag adalah sesuatu yang sudah ada sebagai opsi pada Honda Goldwing sejak tahun 2006. Goldwing telah menjadi motor touring Honda yang cukup sukses sehingga Honda mencoba berbagai teknologi dan fitur yang berbeda pada beberapa generasi motor ini. Namun beberapa hal yang ada di motor ini mungkin kebanyakan orang akan menyebutnya sebagai gimmick. Bayangkan, airbag di motor. Kita coba bikin case kecelakaan motor nih. Kecelakaan sepeda motor bisa aja terjadi dan memang mungkin saja terjadi. Dan biasanya kecelakaan sepeda motor disebabkan oleh menabrak sesuatu di depan ataupun tergelincir di jalan. Dan biasanya lagi jika kecelakaan dari motor, pengendara akan terpental dari motornya. Dan jika pengendara terpental dari motornya, bagaimana airbag bisa menjadi penyelamat pengendaranya? Airbag akan masuk akal jika ditempatkan pada wear pack seperti yang digunakan di MotoGP. Itu jelas membantu pembalap MotoGP dari mengalami cedera yang lebih parah. Dengan demikian, airbag di Goldwing benar-benar gimmick yang paling konyol. Dan untuk membuktikan kalau ini adalah gimmick yang paling konyol adalah tidak ada balapan tingkat atas yang menggunakan airbag di motornya, karena hal tersebut benar-benar tidak berguna. Apa yang ingin diselamatkan sebenarnya? Motornya atau pengendaranya? Dan itu adalah gimmick yang paling konyol yang pernah ada di dunia sepeda motor untuk membantu penjualan mereka. Mana nih gimmick yang paling konyol? Atau ada yang lain? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.